Halo semuanya, selamat datang di channel Ardo Jimmy. Semoga kalian sehat walafiat. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat drone, khususnya micro drone, drone mini atau quadcopter mini menggunakan mousepad dan cordless DC motor 720. Seperti janji saya sebelumnya, yaitu membuat tutorial membuat drone dalam bahasa Indonesia. Di sini kita langsung aja ya. Di sini saya sudah menyiapkan frame dari bahan stick es krim. Kemudian saya sudah tambahkan, di sini sudah pasang bracket. Bracket ini yang warna merah muda atau pink ini saya bikin dari spidol ya, spidol warna, contohnya seperti ini. Kemudian saya potong berukuran tertentu untuk memasang cordless DC motor 720. Untuk tutorial cara pembuatan frame menggunakan bahan stick es krim, Anda bisa lihat di video saya yang lain atau nanti saya cantumkan di deskripsi video ini. Kemudian alasan kenapa kita harus menggunakan stick es krim ini, karena stick es krim ini lebih rigid. Rigid itu artinya lebih kaku, kemudian ringan, dan minus vibrasi atau minim vibrasi. Karena isu vibrasi, masalah vibrasi dalam pembuatan drone itu sangat esensial atau sangat penting ya. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin kita mengurangi tingkat vibrasi, khususnya dimulai dari pembuatan frame drone, dalam hal ini micro drone. Dari video-video saya yang sebelumnya ada tiang ini, ada tiang kecil ini yang saya pegang sekarang. Ini sebenarnya opsional. Opsional di sini maksudnya ya boleh dipasang boleh enggak, tapi saya lebih nyaman bila ini dipasang karena saya bisa memegang drone ketika dia berputar. Itu lebih leluasa daripada saya memegang bagian lengan drone. Oke. Berikutnya di sini saya tulis huruf F, di sini R. Ini front, rear, kemudian lengan kanan, lengan kiri. Agar lebih mudah dalam merangkainya nanti atau merakitnya. Selanjutnya tahap pertama, setelah pembuatan frame kita akan membuat brush ESC atau speed controller yang menggunakan mousepad. Untuk membuat ESC brush atau brush ESC, kita membutuhkan 3 komponen dasar, yaitu satu buah mousepad, ini satu buah mousepad, resistor, kemudian diode. Untuk mousepad, Anda bisa menggunakan mousepad SI2302. Ini yang paling saya rekomendasikan, SI2302, atau IRL 520N dan IRL Z44N. Mousepad yang saya pegang ini adalah IRL Z44N atau mousepad gede ini ya. Kenapa saya lebih merekomendasikan SI2302? Karena mousepadnya lebih kecil, kemudian lebih ringan, walaupun dalam proses solder atau soldering itu lebih susah. Contoh SI2302 seperti ini ya.
Ini kecil banget nih. Nah, kecil banget, ada 2 kaki, kita lihat kan. Di atasnya 1 kaki. Prinsip penggunanya juga sama. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan menyolder atau membuat ESC dengan menggunakan 3 komponen ini. Oh ya, saya lupa. Untuk resistor ukurannya adalah 10 kilo ohm ya. 10 kilo ohm. Kemudian diode yang kita gunakan adalah seri IN5819 atau IN5819. Sekali lagi, MOSFET IRL Z44N, resistor 10 kilo ohm, dan diode IN5819. Oke, langsung kita rangkai aja. Pertama kita tekuk dulu ini MOSFET-nya. Oke, kita tekuk seperti ini, kiri kanan. Ini iya MOSFET bekas ini. Kemudian kita solder. Kita beri timah dulu kepada resistor. Hal yang paling terpenting, mungkin Anda semua udah tahu bahwa antar satu komponen dengan komponen lain itu diusahakan jangan sampai saling bersentuhan ya, jangan sampai saling bersentuhan, karena nanti nggak bisa jalan secara normal atau malah bisa short nanti. Oke. Sekarang kita akan menyolder kaki resistor seperti ini. Jadi di sini MOSFET ada 3 kaki, 1, 2 di tengah dan 3 di kanan. Kemudian kita solder dulu bagian yang paling kiri. Selanjutnya bagi kaki satunya berada di bagian paling kanan. Berarti yang belum kita solder ini adalah bagian yang tengah. Sebenarnya kalau Anda mengikuti tutorial ini secara detail satu persatu, orang yang tidak mengetahui atau tidak memiliki pengetahuan dasar sama sekali di bidang rakit drone atau pembuatan drone, saya yakin bisa membuat drone yang tidak kalah dengan yang sudah pakar-pakar ya. Oke, selanjutnya ya ini, maaf ini belum saya jelaskan. Oke, kita lihat di sini kaki resistor yang kiri sebelah kiri, yang kanan sebelah kanan. Yang belum kita solder adalah yang tengah ya, yang tengah. Yang tengah ini kita akan solder diodenya. Sebelum disolder, saya ingin beritahu bahwa bagian solder ini ada tanda bukan ada 2 ya, ada tanda putih di pinggirnya. Oke, karena ini yang bekas jadi nggak jelas banget, udah mulai pudar, saya ambil yang baru aja sebentar. Oke, ini kelihatan ya warna putih ya, ini warna putih. Sebelah kiri saya ada warna putihnya, sebelah kanan kosong. Ini disebut dengan anode dan ini katode. Kemudian pada waktu proses penyolderan, yang didahulukan kita solder yaitu di MOSFET yang tengah ini, yaitu bagian yang belakang yang tidak ada tanda putihnya. Jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik nanti bakal timbul masalah. Karena di dalam pembuatan drone ini kita harus lebih teliti lagi. Oke, kita lanjutkan solder.
Oke, selesai. Sementara udah cukup kayak gini aja dulu. Jadi di sini kita lihat MOSFET yang hitam gede ini udah terpasang dengan resistor, kemudian dengan diode, modelnya seperti ini. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana cara merangkai beberapa kabel pada ESC. Ini kita bisa bilang namanya brush ESC ya. Kemudian kita tempel di sini. Kita tempel begini. Untuk menghemat waktu, saya sudah siapkan 4 jenis ESC, 4 buah ESC maksudnya, yang sudah saya solder persis seperti begini. Nanti langsung kita pasang aja. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita pasang di setiap lengan mini drone kita ini. Saya menggunakan lem Cina biar lebih kuat gitu. Setiap kali kita menambahkan komponen atau sebelum menambahkan komponen, sebisa mungkin kita tetap memperhatikan berat drone tersebut ya. Tetap memperhatikan berat drone tersebut. Karena drone yang berat itu akan membebani kerja motor drone-nya atau dinamonya. Akan membebani, jadi akan lebih cepat panas. Yang jelas kalau sering panas, motor drone akan lebih cepat rusak. Di samping itu, pada waktu kita menerbangkan drone, kemudian dinamo atau motor brushnya 720-nya ternyata mengalami disipasi panas, beberapa kasus yang saya dapatkan, drone tidak akan mampu untuk terbang lebih tinggi. Jadi dia semakin panas, semakin rendah, dan hingga berhenti sama sekali atau nggak bisa terbang lagi gitu. Jadi dalam hal ini kita harus memperhatikan berat dari drone ini. Oke, sekarang saya sudah memasang ESC di setiap lengan drone yang akan kita hubungkan dengan motornya nanti. Saya akan menambahkan beberapa komponen sebelum kita merakit kabel-kabel yang berhubungan dengan ESC ini. Kita akan memasang komponennya terlebih dahulu. Komponen-komponen di situ yang pertama adalah MPU 6050 atau GY521 ya, yang biasa aja, yang 3 aksis atau 6 dop. Kita letakkan tepat di bagian tengah seperti ini. Kita letakkan tepat di bagian tengah drone ya. Oke, saya pikir ini udah di tengah ini. Oke, kemudian cara meletakkan sensor GY521 ini pada badan drone, itu bagian pin diletakkan di bagian kiri. Mana yang namanya pin? Ini yang namanya pin ya. Oke, yang bagian kiri ini namanya pin. Kita letakkan berada di sebelah kiri. Maksudnya sebelah kiri itu ya seperti ini, bukan seperti ini, bukan seperti ini, bukan seperti ini, tapi seperti ini. Sebelum kita pasang atau tempel ini sensor gironya, ini disebut juga dengan giro, kita terlebih dahulu menggunakan double tip ya, atau double foam tip berukuran 3 mm. Seperti ini. Anda bisa beli di Tokopedia atau Shopee atau di toko online lain. Kenapa kita menggunakan double tape? Perlu saya terangkan kepada
teman-teman semua bahwa sensor itu sangat sensitif, atau sensor G521 itu sangat sensitif pada getaran ya, atau vibrasi. Jadi bila terjadi vibrasi pada sensor, pada drone, di mana di atasnya ada sensor, kita pasang sensor, maka pergerakan drone relatif tidak stabil. Karena bila tidak stabil dengan intensitas tinggi, maka bisa dipastikan drone tidak akan take off. Jangankan terbang, take off aja nggak bisa. Apa itu take off? Take off ini begini, paling nggak ya badannya keangkat berapa mili gitu, apa berapa senti dari atas permukaan, itu namanya take off. Jadi buru-buru mau take off, buru-buru mau terbang, take off aja enggak gitulah. Jadi pemasangan sensor gyro itu sangat penting, atau ya saya bilang aja teramat sangat penting gitu loh. Kenapa kita menggunakan double tip ini? Untuk mengurangi vibrasi. Untuk mengurangi vibrasi atau getaran yang terjadi pada waktu motor drone itu berputar atau spin. Oke, kita langsung tempel. Ini udah dipasang, kita pastikan dia datar. Oke, udah ya, ini udah selesai kita pasang. Selanjutnya langsung aja kita pasang juga Arduino Pro Mini. Arduino Pro Mini yang 328P 5 volt, bukan yang 168 ya. Kalau 168 firmware multi pada waktu diupload itu error. Kenapa? Karena nggak cukup space. Jadi kita yang menggunakan 328 dengan kapasitas 5 volt. Sekali lagi saya biasa menggunakan lem Cina. Sebentar. Oke. Oke, selesai. Ada celah ini, ada celah. Wah, nggak kuat ini. Berarti kita harus tambah tambah stick lagi yang kecil biar bisa dipasang di sini biar dia nggak goyang. Oke. Ya sementara kayak gini aja dulu. Selanjutnya kita memasang ini pada waktu pemasangan Arduino Pro Mini, bagian pin yang digunakan untuk mengupload firmware itu diletakkan di depan ya, biar lebih gampang. Tujuannya ya biar lebih gampang aja. Umpamanya ini mau dibikin miring gini nggak jadi masalah sih. Yang jelas sebisa mungkin semua komponen khususnya flight controller atau FC, ini udah jadi FC nih, tinggal kita sambung aja pakai kabel-kabel nanti sesuai skematik. Diletakkan di tengah untuk mendapatkan nilai CG atau center of gravity lebih mantap lagi. Oke. Kemudian kita pasang step up booster converter. Dalam hal ini kita menggunakan step up booster converter yang custom ya. Custom di sini artinya bisa diubah dari 3,7 volt ke 5 volt, 3,7 ke 8 volt, 9 volt, 3,7 ke 12 volt dan sebagainya. Tapi di sini saya sudah custom sendiri, dimana input 3,7 volt, input ini adalah input,
kemudian outputnya 5 volt. 5 volt nanti akan kita sambungkan, kita solder ke PCC, pin PCC pada Arduino ya. Oke, kita langsung pasang aja. Saya pakai lem Cina lagi. Lem Cina is the best, tapi saya bukan mempromosikan atau apa ya, ini karena kebiasaan aja saya sering menggunakan lem Cina. Oke, ini udah selesai, udah separuh nih, kita tinggal kita merakit, jangan lupa. Nah, ini tetap bagian depan, ini bagian belakang, kanan dan kiri. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Yang belum subscribe silakan subscribe dulu ya, biar mendapatkan update project Arduino yang lainnya, termasuk self balance robot. Saya belum bikin itu, nanti kapan-kapan kalau ada budgetnya saya bikinkan project tutorial self balance robot. Oke, kita masuk ke tahap yang selanjutnya. Selanjutnya kita membutuhkan kapasitor 100 mikrofarad, boleh 16 volt, boleh 25 volt ya. 16 volt, tapi di sini saya menggunakan kapasitor 100 mikrofarad dengan voltage 25 volt ya. Kemudian hal yang terpenting dari kapasitor, penggunaan kapasitor itu adalah kita harus mengetahui mana pin positif, mana pin negatif terlebih dahulu. Yang panjang itu adalah pin positif atau PCC, dan yang pendek itu adalah pin GND atau GND negatif ya. Agar lebih mudah kita lihat aja tanda putih merah ini pada kapasitor. Tanda putih ini berarti GND atau negatif ya. Oke, saya pikir ini udah jelas. Langsung kita eksekusi bro. Kemudian silakan bikin kabel seperti ini, 3 kabel yang kira-kira pas ya, dari sini ke sini, dari konverter ke Arduino. Saya bikin juga 3 kabel juga yang berwarna hitam atau ground. Bagiannya kita hubungkan ke negatif atau ground pada kapasitor. Oke, selesai, kemudian kita solder. Oke, sebelum kita pasang ini pada step up converter,
Yang penting Anda ketahui bahwa step up converter seperti ini bagian pinnya, bagian pin PCC itu sebelah kanan yang input. Yang ini ya, ini pin input, ini ground input. Kemudian untuk PCC output itu malah sebelah kiri ini output, ini ground ya. Jadi yang ini PCC input dan ini PCC output. Oke, jangan sampai terbalik, apalagi yang bagian input Anda taruh di bagian output yang tersambung dengan Arduino, jelas nggak work, nanti malah bermasalah. Oke, langsung kita pasang aja, jangan sampai terbalik. Oke, kita solder. Tidak selesai. Kita lihat bagian JND ini, JND yang putih kapasitor ini di sebelah kanan dan sebelah kirinya PCC. Oke. Selanjutnya adalah pemasangan plug atau konektor yang akan kita gunakan untuk menghubungkan baterai nanti dengan step up converter seperti ini. Oke. Kemudian yang pokok diperhatikan ini, karena banyak yang bertanya dari orang India dan sebagainya, itu bertanya kok punya saya katanya ngerestart atau ngeriset, dalam artian pada waktu di arming itu drone-nya mereset sendiri. Itu karena terlalu panjang, salah satu penyebab ini ya, salah satu penyebabnya terlalu panjang ukuran dari konektor dari baterai ke step up converter. Biar gampangnya saya ambil aja ini meteran digital, panjang kabel konektor dari konektornya ke kabelnya kurang lebih 47 mili atau 4 cm setengah lah, 4,5 cm atau 47 milimeter ya. Oke. Jadi dalam pembuatan drone sebisa mungkin kabel diperpendek sependek mungkin. Karena semakin panjang kabel maka resistensi atau hambatan itu juga semakin besar. Jadi jika arus listrik yang mengalir pada kabel itu hambatannya besar, berarti kurang lancar lah bisa dibilang. Jadi wajar kalau mengalami hambatan-hambatan. Kemudian informasi untuk teman-teman bahwa kabel yang saya gunakan ini adalah AWG 28 ya. Untuk micro drone itu 28. Sebenarnya bukan hanya untuk micro drone, tapi beberapa project Arduino itu saya biasa menggunakan AWG 28. Ini jarang sekali terjadi trouble ya, kalau permasalahannya hanya sekedar kabel. Oke, kita tambahkan kabel positif dengan seutas kabel lagi, yang nantinya ini kita akan hubungkan dengan motor brush secara langsung. Jadi tidak dihubungkan dengan Arduino, melainkan langsung ke motornya. Kemudian GND.
informasi penting yang perlu saya sampaikan berikutnya adalah bahwa jalur GND atau ground atau kutub negatif itu dalam satu rangkaian penuh, semuanya ini harus jadi satu ya, baik dari promini MPU dan step up converter, juga termasuk nanti di MOSFET, maksud saya di SC, itu harus menjadi satu. Tujuannya untuk menghindari interferensi yang terjadi nanti. Oke. Oke, selanjutnya kita langsung hubungkan. Jangan sampai terbalik. Karena kenapa saya selalu mengatakan jangan sampai terbalik, kemudian secara berkali-kali, ini karena permasalahan yang paling sering terjadi pada project Arduino itu adalah wiring. Wiring itu paling sering terjadi. Terkadang kita meremehkan aktivitas kita dalam membuat sebuah project tentang wiring atau pengkabelan lah bisa dibilang. Ternyata pengkabelan adalah kesalahan yang paling sering terjadi pada project Arduino. Oke, udah selesai ya. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita hubungkan kabel PCC atau kabel positif ini ke Arduino. Kita gabungkan seperti ini ya, hubungkan ke pin PCC. Oh, agak kependekan ya udah ya, nggak apa-apa. Terlalu pendek. Oke, selesai. Kemudian output ground pada step up converter kita hubungkan dengan ground pada Arduino Pro Mini. Oke, selesai. Oke. Oke, kita coba tes. Kita colokin ke baterai ya. Untuk sementara, untuk percobaan ini saya menggunakan ini aja dulu deh, baterai yang biasa. Oke, tidak ada masalah, aman. Oh ya, mungkin penting dari teman-teman pengen nanya, ini udah beratnya udah berapa nih kalau udah tambah komponen segini nih. Oke, kita coba. Oke, lumayan ringan, 43 gram ya. Oke, 43 gram ya. Kita akan menghubungkan pin Arduino Pro Mini ke sensor gyro ya. Dalam hal ini yang kita hubungkan terlebih dahulu adalah pin A4 dan A5. Oke, ini A4 dan ini A5. Oke, ini akan kita hubungkan dengan pin pada sensor gyro SCL dan SDA.
Oke, karena ini terlalu ribet, saya bilang riskan, saya cut aja ya. Oke teman-teman, ini saya sudah solder nih, agak lama tadi karena ini sempit banget ya antara pin satu dengan pin lainnya. 4 yang berwarna putih ini A4, berwarna kuning adalah A5 ya. Kita akan hubungkan dengan pin yang ada di sensor giro. Yang pertama kali kita akan hubungkan adalah pin A4, yaitu yang berwarna kuning. Ini ke pin SCL. SCL itu nomor 3 ya, nomor 3. 1 2 3 SCL. Ini SCL kita hubungkan ke A5. Oke, kita hubungkan ke A5. Oke, selesai. Selanjutnya yang berwarna putih atau A4 pada Arduino Pro Mini kita hubungkan ke pin SDA pada pada sensor. Oke. Saya bisa menggunakan stick sate ini, stick sate, kemudian saya runcingi untuk membersihkan bekas-bekas solder di antara pin untuk memastikan semua aman-aman aja. Oke, selesai. Kemudian berikutnya kita menghubungkan pin PCC pada sensor giro dan pin GND pada sensor giro ke GND Pro Mini dan PCC Pro Mini. Dalam hal ini 5 volt ini ya. Sebenarnya sangat rekomend sekali kalau Anda menghubungkan sensor giro itu dengan AMS 3,3 volt. Oke, jadi kita ini saran menggunakan 3,3 volt. Untuk itu Anda harus menyiapkan komponen baru namanya AMS 1117 yang berukuran 3,3 volt ya. Ini kecil banget nih, namanya SMD. SMD itu berarti kecil banget. Perlu diketahui bahwa SMD AMS 1117 3,3 volt ini memiliki 3 pin ya. Pin yang bagian kanan itu adalah pin PCC input, kemudian ini adalah output, kemudian ini adalah ground. Jadi nanti dari PCC Arduino Pro Mini kita langsung hubungkan dengan pin input. Oke, kita hubungkan dengan pin input. Kemudian pada PCC sensor giro kita hubungkan ke bagian output atau yang tengah, dan GND pada Pro Mini. Oke, langsung aja. Kita potong dulu ini. Sebelumnya kita letakkan dulu di mana ya, biar lebih mudah nanti dalam proses soldering. Kita taruh sini aja deh. Saya pikir ini nggak seberapa mengganggu. Oke. Lagi-lagi saya menggunakan lem Cina. Oke. Sebenarnya ada breakout, namanya breakout 3,3 volt yang biasa digunakan untuk merakit NRF 24L01, tapi saya lebih suka menggunakan AMS 117 3,3 volt karena lebih ringan ya. Tujuannya pertimbangannya adalah agar lebih ringan. Oke, kita langsung hubungkan aja bagian pin
PCC pada Arduino ke input AMS 117. Oke, ini udah selesai. Pin pada PCC kita hubungkan ke input AMS 117 bagian kanan sekali ya. Yang tengah nanti langsung kita hubungkan ke PCC sensor giro. Oke, saya skip aja dulu. Oke, ini udah selesai. Pin bagian tengah atau output kita langsung hubungkan ke PCC giro, sensor giro ya. Selanjutnya yang terakhir, pin JND kita hubungkan ke dua pin di sini, berarti pin Arduino dan pin sensor ya. Oke, ini bagian output ada dua kabel nih. Bagian output JND ada dua kabel. Yang pertama kita hubungkan ke JND sensor giro, kemudian yang satunya ke Pro Mini ya, ke Pro Mini. Ini kabel Pro Mini, kita gabungin aja. Langsung kita gabungkan. Oke, seperti ini. Dengan demikian pemasangan giro, sensor giro dengan AMS 117 ini udah selesai. Kita lanjutkan dengan soldering dan koneksi kabel-kabel lainnya. Teman, selanjutnya kita akan memasang kabel pin dari Arduino Pro Mini ke MOSFET ya. Kita akan langsung aja ini, nggak usah pakai bagian 1, bagian 2, bagian 3. Oke, kita jadikan satu video aja. Kita menggunakan kabel putih aja, kemudian kita bagi 4. Oke teman-teman, ini dalam menghubungkan pin Arduino Pro Mini ke masing-masing MOSFET itu ada aturannya ya. Pertama, bagian kiri itu kita hubungkan dengan pin 3 ya, berarti ini pin 3, bagian lengan kiri ini pin 3, ini pin 10, pin 11 dan pin 9. Oke, kita langsung aja kita hubungkan. Pin D 2, 3. Oke, pin 3 ya. Kemudian kita hubungkan dengan MOSFET bagian kiri sekali. Ini kepanjangan kayaknya ya, nggak apa-apa, kita coba aja dulu. Bentar. Potong aja deh kepanjangan sih. Ini saya menggunakan kabel AWG yang biasa ya, bukan yang bagus. Yang bagus itu silikon, cuma silikon mahal sih. Jadi saya menggunakan yang AWG biasa. Kalau AWG biasa ini lebih kaku,
Selain itu mudah patah, jadi kita harus ekstra hati-hati baik dalam menyolder maupun menekuk kabel AWG biasa ini. Oke, tolong diperhatikan pin 3 pada Arduino Pro Mini, ini pin 3 kita urutkan GND 2 3 ke pin sebelah kiri sekali dari MOSFET ya. Pin sebelah kiri sekali dari MOSFET. Jadi yang belum kita solder, bukan disolder dengan bagian tengah dengan bagian kanan sekali belum. Sementara kita hubungkan dulu pin 3 ke pin MOSFET sebelah kiri. Begitu juga dengan yang kanan, kita hubungkan pin MOSFET sebelah kiri sini ke pin 10 ya, pin 10. Oke, sebentar. Oke, langsung kita hubungkan pin 10 ke pin MOSFET. Mudah-mudahan nggak kependekan nih. Malah kepanjangan. Ya udah, kita potong aja lagi. Ya seperti saya bilang, lebih pendek lebih bagus. Jadi arus yang mengalir itu tanpa hambatan. Pin 10, oke, ini dia. Oke, selesai pin 10. Sebentar. Nah, ini 10 ini jelas kelihatan ya. Kita hubungkan ke pin 10 Arduino dari MOSFET. Selanjutnya pin 9 dengan 11 ya, pin 9 dengan 11. Oke, pin 9 dengan 11, berarti ini 11, ini 9. Kita kasih tanda aja deh. Nah, ini bagian 11, ini bagian 9. Oke, kita solder lagi. Pin 11, pin 9, pin 9. Nah. Oke, hubungkan ke pin 9 Arduino. Wah, ribet, banyak kabel nih. Kabelnya ribet banget. Sebisa mungkin jangan sampai tersentuh sama komponen lain ya, nanti ngesot, berarti nanti error. Oke, selesai pin 9, pin 9 ke MOSFET, ini 9. Yang terakhir adalah pin 11 Arduino ke MOSFET. Kita langsung hubungkan aja.
pin 11 Arduino ini. Oke, selesai. Pin 11 Arduino ke MOSFET sebelah kiri sekali. Oke teman-teman semua, udah banyak nih kabel, yang nggak biasa langsung ribet nih. Langsung puyeng duluan. Oke, selanjutnya kita hubungkan MOSFET ground ke ground Pro Mini ya. Jangan sampai salah. Ini ground pada MOSFET. Kita lihat di sini adalah pin yang ketiga sebelah kanan sekali ya, sebelah kanan sekali. Kita biarkan utas kabel seperti ini. Kemudian langsung kita hubungkan juga pin MOSFET yang kanan yang kedua. Oke, kita sama. Oke. Berikutnya ini sengaja kabelnya udah saya siapkan agar lebih cepat, nggak berlama-lama durasinya. Selesai. Dan yang terakhir oke, selesai. Kemudian masing-masing kabel tadi kita jadikan satu. Di dalam beberapa tutorial saya juga menemukan kasus di mana kabel ground dan kabel PCC pada input step up converter itu dibikin seri. Seri itu maksudnya dari sini ke sini, ke sini, ke sini digabungkan satu, kemudian barusan ke ground. Saya sudah coba, itu pernah saya coba, tidak ada tenaga sama sekali pada perputaran motor, jadi kita bikin paralel ya. Jadi sebisa mungkin ini kabel GND dan kabel PCC itu kita paralel. Oke, kemudian yang bagian kanan dan bagian kiri. Ini kepanjangan enggak? Kepanjangan ding. Kita potong lagi. Ya, selesai. Begini ya. Perhatikan tiap JND pada MOSFET kita hubungkan jadi satu seperti ini, kemudian kita hubungkan dengan pin JND pada ground tadi, yaitu ini. Jadi ground pada MOSFET itu harus dihubungkan dengan ground pada Pro Mini untuk menghindari interferensi, termasuk ground pada step up output converter dan input converter. Kita jadikan satu ya. Ya, ini input step up converter yang ground kita hubungkan ke bagian ini jadi satu. Nah,
Oke. Oke, selesai. Oke teman-teman, ini udah banyak nih. Ya selanjutnya kita akan menghubungkan kabel input step up converter ke MOSFET-nya. Dalam hal ini kita letakkan di bagian putih pada diode, dalam artian kita hubungkan voltase pada PCC input step up converter langsung pada motornya ya. Jadi ini harus langsung, nggak boleh melalui Arduino. Jadi kebanyakan kasus juga dari Arduino voltase PCC 5 volt Arduino dihubungkan ke ke motor 720, jadi nggak bisa take off bahkan karena kurang daya. Jadi di sini kita hubungkan 3,7 volt pada step up converter, langsung kita hubungkan ke diode. Oke, kita juga cara menghubungkannya adalah dengan cara paralel, bukan seri ya. Kita paralel. Ini langsung kita solder aja. Ini yang terakhir. Oke. Selesai. Selanjutnya masing-masing dari kabel pada diode ini kita jadikan satu ya. Kita satu secara paralel. Saya lebih suka menggunakan korek api daripada alat pemotong pengupas kabel yang ada tuh yang warna kuning. Nah, itu menurut saya lebih ribet. Oke, itu sih tergantung kebiasaannya. Oke, tergantung kebiasaan kebiasaan masing-masing. Jadi keempat kabel ini kita gabungkan. Oke, selesai. Oke,
seperti ini kabel bagian dioda ya, dioda bagian luar, ini juga terakhir. Oke. Ini hampir jadi nih ya, hampir jadi. Nanti kita langsung tes aja terbangnya. Oke, sementara ini udah selesai, kita masuki tahap terakhir. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, ini kita tes dulu pakai baterai LiPo, apakah ada konsleting, short atau sebagainya. Kita tes dulu aja ya, pakai baterai yang kecil tadi. Ini dia, ada permasalahan atau tidak. Caranya ya dipasang, jangan terlalu ditekan biar kita enak cabut ketika terjadi hal-hal yang enggak kita inginkan. Oke, bismillah. Oke, aman. Oke, kita lepas. Oke, kita finishing sekarang. Ini belum ding, ini belum dipasang. Lupa. Oke, ini PCC pada input step up converter ya, kita pasang ke bagian yang tadi. Ini kan ada 1, 2, 3, 4 yang udah dijadikan satu paralel, kemudian kita hubungkan dengan step up converter, PCC input step up converter. Ini kepanjangannya, kita potong. Oke. Nah, selesai. Wah, jelimut ini kabelnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa terbang ya kan. Banyak yang rapi-rapi tapi nggak bisa terbang. Oke. Oke teman-teman, dengan budgeting yang cukup murah untuk urusan mengisolasi kabel yang terbuka seperti ini, umumnya menggunakan headstring ya, atau apa dia bilang, selongsong panas, anti panas. Tapi saya menggunakan plastik kresek yang saya potong jadi seperti ini, lebih praktis dan relatif lebih aman. Bukan lebih aman, tapi relatif aman gitu loh. Ini kita isolasi terlebih dahulu agar tidak terjadi konsleting antara kutub positif dengan negatif. Ini sebenarnya kabel yang terhubung dengan MOSFET ke step up computer input masih terlalu panjang ya, seharusnya dipendekin lagi. Untuk Anda nanti sebisa mungkin ya dipendekin lagi ya. Ini saya kasih gambaran aja, yang penting dia nanti bisa take off dan terbang. Hampir nyaris saja. Next, yang bagian positifnya, bagian negatifnya kita juga isolasi. Gimana ini? Oke. Nah, ya. Jadi sebagai droner, khususnya pembuatan drone, plastik kresek itu jangan dibuang ya, dikumpulin aja. Nanti kalau udah banyak juga bisa dirongsok gitu. Lumayan kan. Nah, ini lumayan. Oke, selesai. Tersisa ada 2 kabel ini, positif dan negatif, pada pin PCC dan GND Arduino
yang nanti akan kita hubungkan dengan FlySky receiver atau receiver miliknya FlySky. Tapi sebelumnya kita hubungkan dulu kabel biru dan merah, kabel pada motor itu ke MOSFET. Oke, kita hubungkan dulu ke MOSFET. Saya pernah bertanya ke sebuah grup, katanya kabel biru merah dan hitam putih itu ada yang bilang CW, CCW berbeda. Jadi pada waktu kita mau beli itu harus tepat, CW ya CW, CCW ya CCW. Tapi dalam kasus yang saya kerjakan di sini tidak ada perbedaan ya. Sekali lagi saya katakan tidak ada perbedaan antara CW dan CCW, sama aja. Jadi tergantung direction perputaran. Perputaran yang dimaksud apakah nanti kita akan memasang kabel merah ke bagian diode bawah atau diode atas gitu, tergantung gitu aja. Nanti kalau misalkan berputarnya salah ya kita balik aja kan gitu. Jadi nggak masalah apakah Anda nanti mau beli yang CW atau CCW, nggak ada masalah. Mau yang warna apapun pada kabel 720 cordless DC motor itu nggak masalah. Mungkin karena saya sudah coba menggunakan 820 dan 8520, juga pernah sih sekali 716 juga, itu semuanya tidak ada masalah. Apakah kabel warna itu mempengaruhi CW nggak ada masalah ya. Itu tergantung direksi atau konfigurasi pada kabel motor pada waktu kita menghubungkannya dengan MOSFET atau brush IC. Oke. Ini saya skip aja karena ini banyak. Oke teman-teman, kita hubungkan dua kabel pada motor ke diode ya. Yang satu kita solder di bagian katode diode, yang satunya berada di anodenya dari diode. Jadi kalau kita lihat ini pada pin katode ini ada dua kabel berarti yang terhubung, satu motor, dua langsung ke input step up converter 3,7 ya. Jadi ada dua. Oke. Ini saya sudah solder semua tadi. Nah, ini udah. Ini juga udah, ini juga udah. Oke, kita tes lagi menggunakan baterai. Mudah-mudahan nggak meledak. Oke, dia langsung berputar. Berputar ini berarti karena kita belum upload firmware-nya, sedangkan firmware itu sendiri maksud saya firmware yang ada di dalam Arduino Pro Mini sekarang beda ya. Ini bekas Arduino Pro Mini, bekas project lain. Oke. Kemudian yang terakhir adalah pemasangan FlySky, receiver FlySky, seperti yang saya sarankan di tutorial saya yang lain dalam berbahasa Inggris itu. Saya sarankan untuk membeli FlySky FS2A 4 channel mini, itu ada yang mini, tapi yang saya punya sekarang ini terbakar karena kelamaan solder gitu. Terus kelamaan solder saya copot demi untuk mendapatkan berat yang lebih ringan, makanya kelamaan solder. Oke. Sementara kita menggunakan yang 6 channel ya. Ini juga 6 channel, ini juga bungkusnya udah nggak ada nih.
Yang bagian, jadi kita lihatnya seperti ini bagian kanan sekali ini adalah ground atau JND, yang tengah ini PCC, dan yang bagian kiri sekali adalah channelnya, channel 1, 2, 3. Nanti kita akan menggunakan 4 channel aja ya, 4 channel. Oke. Ini nggak akan kita solder, tapi kita pakai jumper aja. Yang kita solder adalah di board Arduino Pro Mini-nya. Oke, kita mulai. Oke, saya sudah siapkan jumpernya untuk menghubungkan Pro Mini dengan receiver. Oleh karena kita menggunakan jenis FC Ladybird itu bisa dilihat di konfigurasi config H multi firmware versi 2,3. Di situ ada Ladybird yang harus kita uncomment. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bahwa channel 1, ini bagian channel 1 ya, ini kita hubungkan ke pin 5. Seharusnya pin 6 sih, seharusnya pin 5, tapi kita solder ke pin 4 Arduino Pro Mini. Nah, jadi kalau ditanya kenapa mesti begitu ya, karena Ladybird yang meminta. Oke, kita langsung solder aja ya. Kalau kita hitung 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita solder yang yang channel kedua itu di 4 ya. 4, sebentar. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang 5 ya. Ya, berarti channel 2 pada receiver kita solder ke channel 5 pada Arduino Pro Mini. Oke. Selesai. Kemudian channel 1 pada receiver, kita solder ke pin 4 pada Pro Mini. Sebentar, ini mepet banget ya, kedeketan nanti nyatu malah. Oke. Aduh, nyatu bener. Terlepas dulu yang tadi. Kita kembalikan pin 3-nya. Kemudian pin 3 atau throttle itu kita hubungkan dengan pin 2 pada Pro Mini.
Ini kita singkirkan dulu kabel JND nya ini biar nggak ribet. Oke, pin 3 pada receiver FlySky kembali kita hubungkan ke pin 2 Arduino. Oke, dan yang terakhir pin 4 kita hubungkan ke pin 6 pada Arduino Pro Mini. Pin 6 ini berarti YAW ya. Oke, selesai. Kemudian kita pastikan nggak ada salah satu pin yang terkoneksi atau nyambung gitu. Oke, saya pikir aman. Ya. Ini sih kepanjangan tapi gimana lagi kita. Nah, ini stick atasnya ini bisa kita gunakan untuk nempel ini. Kita ikat ya, kita ikat. Oke, sebentar. Oh ya, yang pin JND dengan ini belum nih. Kita bikinkan dulu jumpernya biar bisa dipasang di FlySky. Oke, kita sesuaikan dulu. Kita ukur panjangnya agar sama. Oke, dengan demikian tahap wiring dari perakitan pertama sampai terakhir sudah selesai. Selanjutnya kita hubungkan PCC Arduino Pro Mini yang 5 volt ke ground ya, ke PCC receiver. Kemudian yang ground JND kita hubungkan dengan JND receiver. Oke, selesai. Kita coba lagi. Oke, nggak ada masalah. Dan yang terakhir adalah kita mengupload dan konfigurasi firmware MultiWi 2,3 termasuk kita melakukan pit tuning pada MultiWi GUI ya. Ini udah selesai. Terakhir nggak apa-apa kita coba untuk menimbang berapa berat dari drone ini.
Oke, semuanya ada 56 gram, 55 gram atau 56 gram ya. Coba kita ulang. 55 gram, kemudian kita tambah dengan baterai lipo 45C yang 450 mAh ya. Ini nanti kita akan pasang di bagian bawah. Oke, langsung kita pasang aja deh. Oh ya, berapa totalnya nih? Totalnya 68. Wah, ini terlalu berat ini. Ini terlalu berat. 69. 68 ya. atau 69. Untuk yang Anda sekarang lagi mengikuti tutorial, sebisa mungkin ya menggunakan komponen-komponen yang lebih ringan sifatnya, seperti MOSFET IRLZ44N bisa diganti dengan SI2302. Kemudian receiver FlySky yang 6 channel, 8 channel, 6 channel, 6 channel ini ya. Iya benar 6 channel. Yang 6 channel ini kita ganti dengan FS2A 4 channel mini FlySky receiver ya. Lebih ringan, dia kecil banget, kalau nggak salah segede gini lah, kurang lebih segede step up converter. Jadi bisa diusahakan berat maksimum tidak boleh lebih dari 65 gram. Oke, sekali lagi tidak boleh lebih dari 65 gram. Sekarang kita yang terakhir pasang baterai. Kita taruh di bawah ini. Lagi-lagi saya menggunakan lem Cina. Oke. Ya, 69 hampir 70. Ini berat, termasuk berat banget ya. Ya nanti kalau sudah ada budget saya ganti nih yang ini, yang receivernya diganti dengan yang lebih mini, yang 4 channel tadi. Ini juga sebagai pembuktian kepada teman dari India yang meminta pembuktian apakah MOSFET IRL-Z44N bisa menjadi MOSFET ESC, beras ESC pada mikrotron yang berbahasa Inggris. Jadi di sini saya sekaligus ingin memberitahu tutorial cara penggunaan IRL-Z44N sebagai ESC beras atau beras ESC mikrotron. Oke, selanjutnya teman-teman, bila ada pertanyaan yang berkaitan dengan wiring kemudian sebagainya, itu bisa ditulis di komen. Jangan lupa subscribe, bila perlu share gitu, agar teman-teman yang lainnya bisa bikin drone sendiri, lebih mandiri. Di samping itu nanti saya akan memberikan, baik di deskripsi itu nanti
ada list daftar komponen secara lengkap, kemudian beberapa keterangan termasuk link-link yang saya anggap penting untuk Anda ketahui sebagai referensi, termasuk kode dan source code dan skematik ya, diagram ya. Oke, kita akan melanjutkan proses terakhir, yaitu upload firmware 2.3 versi 2.3 dengan jenis board Ladybird. Bagaimana cara konfigurasinya, termasuk proses speed tuningnya. Setelah itu baru kita uji coba take off dan terbang.
Setelah kita melakukan pit tuning menggunakan multi wegui, sekarang kita coba untuk melihat arah putaran dari propeller, khususnya motor. Oke, kita mulai aja. Oke, di sini ada 4 propeller. Untuk kita sebut aja ya biar gampang ya. Yang ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 1 itu arah atau direction, arah atau perputarannya yaitu ke kanan ya. Ini ke kanan, dan kita lihat baling-baling berikut ini atau propeller berikut ini yang kita pilih adalah yang ini. Ini yang mengarah ke kanan ya. Oke, kita pasang. Kemudian yang berikutnya mengarah ke kiri. Kita cari propeller yang mengarah ke kiri. Ini dia. Ini yang mengarah ke kiri. Ya, oke, kelihatan ya, mengarah ke kiri. Kemudian yang ketiga ini mengarah ke kanan. Kita cari yang ke kanan. Ini dia, yang mengarah ke kanan ya. Dan yang terakhir mengarah ke kiri. Jadi ini mengarah ke kiri. Oke, kita pasang. Jadi kalau kita simpulkan yang nomor 1 mengarah ke kiri, yang ini mengarah ke kanan, ini mengarah ke yang ini mengarah ke kanan, maaf ya, ulangi lagi. Ini mengarah ke kanan, ini mengarah ke kiri, ini mengarah ke kanan, ini mengarah ke kiri. Jadi kalau kita simpulkan, 2 propeller mengarah ke kiri, 2 propeller mengarah ke kanan. Oke, sekarang sebentar, ini terlepas ini pin groundnya terlepas. Oke, kita pasang ulang. Oke, kemudian kita coba hidupkan dan kita lihat kemana arah perputaran dari setiap propeller. Oke, kita geser. Hidupkan. Kemudian kita hidupkan. Nah, ini gunanya guna dari tiang ini, jika pada waktu dihidupkan tahu-tahu berputar langsung banting gitu. Pernah saya mencoba seperti itu. Dengan begini kan saya aman, bisa dipegangin. Oke, kita coba ya. Untuk melakukan arming, ini stick bagian kiri ini kita dorong ke kanan. Kita lihat pada drone hidup lampunya ya. Saya ulangi. Oke, perhatikan pada arah drone-nya. Ketika stick kita dorong ke kanan, maka akan hidup. Itu cara kita mengarming atau mengaktifkan drone agar siap terbang. Oke. Untuk mematikannya kita ke kiri, dorong ke kiri. Oke, sekarang kita putar. Ini belum tersambung ya, sebentar. Ada yang lepas kelihatannya. Oke, bentar ya. Ya. Tadi ada kabel yang ini lepas. Ada apa ini, kita cek dulu. Alah, putus ini. Putus. Pantas dia tadi langsung loss, berputar sendiri. Oke, kita perbaikin terlebih dahulu ya. Ya, ini kekurangannya kalau kita menggunakan AWG kabel AWG 28 yang biasa gitu ya. Memang bagusnya sih AWG 28 yang silikon, yang merek silikon, agar tidak mudah patah. Sedangkan saya terpaksa menggunakan ini karena kurang budget gitu loh. Oke, sebentar ya, saya solder sebentar, saya skip.
Oke, kita coba lagi. Ini udah di apa namanya, udah di solder ulang. Itu yang kabel PCC-nya ke baut 5 volt yang belum, yang terlepas tadi. Oke, kita coba ya. Kita hidupkan. Sekarang kita coba putar. Oke, sebelah kiri salah, itu sebelah kiri. Sebelah kanan sudah pas. Yang bawah kanan udah pas, yang bawah kiri udah pas. Oke, berarti yang bermasalah yang ini ya, yang ini bermasalah karena dia berputar ke kiri, yang seharusnya ke kanan. Kita coba lagi. Oke, ke kiri ya, jadi seharusnya ke kanan. Oke, sekarang kita yang kita lakukan hanya mengubah kabel kiri menjadi kabel kanan. Oke, kita ganti. Coba. Oke, kita singkirkan dahulu. Kita matikan. Berarti ini ya yang bermasalah. Mudah-mudahan kalian di sana bisa terdengar jelas apa yang saya katakan, karena ini tempat saya melakukan tutorial ini direkam di tempat saya ini pinggir jalan gitu loh, rumahnya pinggir jalan, jadi ya berisik banget. Oke, sekarang yang di sini ada dua kabel, dua merah. Tadi yang merah di kiri, kemudian kita ubah yang biru ke kanan, yang merah ke kiri. Cuma gitu doang kok. Oke, kita solder dulu yang biru ke kiri. Oke, yang biru selesai. Kemudian yang kanan. Oke, sebentar ini kita luruskan dulu biar enak nyoldernya. Oke. Oke, langsung kita hubungkan aja. Oke, selesai ya. Langsung kita coba lagi gitu. Mudah-mudahan nggak lepas lagi, sudah aman. Ya, ini kekurangan kalau kita menggunakan jumper, karena di sini bisa Anda lihat apa namanya, receiver itu menggunakan jumper, nggak disolder. Karena ini saya pikir untuk sementara, makanya saya pakai solder. Kecuali kita mau bikin yang permanen, nanti ya kita solder ya. Oke, kita coba lagi, hidupkan. Oke, kita coba. Oke, udah benar ya, yang kiri, bagian kiri berputar ke kanan. Oke, sekarang kita coba uji terbang, uji take off, bukan uji terbang. Kalau uji terbang di sini sempit ruangannya. Oke. Agak ngeri-ngeri ini dalam ruangan, son. Oke, kita coba ya. Bismillah. Oke, dia berhasil, teman-teman, berhasil take off. Coba lagi. Oke. Kita coba lagi. Oke, kalau drone Anda sudah seperti itu, berarti dia berhasil take off dan siap untuk terbang. Cuma saja di sini kita lihat bahwa terlalu berat ya, karena apa ya, terganjal dengan receivernya lepas lagi. Ya karena kita pakai jumper ya. Oke. Ya kita matikan dulu ya.